Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah optimasi dalam desain dengan kode MSN 052. Perkenalkan, saya Fadli Zilikram, dosen pengampu di mata kuliah ini. RPS atau rencana pembelajaran semester kita pada semester gasal tahun ajaran 2020-2021 ada 16 kali pertemuan. 2 diantaranya evaluasi berupa ujian tengah semester di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester di pertemuan ke-16. 14 pertemuan lainnya berupa materi, diskusi, dan tanya jawab. Pertemuan pertama ini, kita akan membahas pengantar optimasi desain. Di pertemuan kedua nanti, akan kita bahas formulasi masalah desain optimum. Pertemuan ketiga, tentang metode solusi grafis dan dasar konsep optimasi. Di pertemuan keempat, saya akan menyampaikan konsep desain optimum yang pertama. Kemudian di pertemuan kelima, merupakan lanjutan dari materi di pertemuan keempat, yaitu konsep desain optimum yang kedua. Di pertemuan keenam, kita akan membahas desain optimum dengan tema proses solusi numerik dan solver Excel. Di pertemuan ketujuh, kita akan membahas desain optimum dengan menggunakan software MATLAB. Kemudian di pertemuan ke-9, kita akan membahas metode pemrograman linear untuk desain optimum. Kemudian di pertemuan ke-10 merupakan lanjutan dari materi di pertemuan ke-9, yaitu metode pemrograman linear untuk desain optimum. Di pertemuan ke-11 tentang metode numerik untuk desain optimum unconstrained yang pertama. Kemudian di pertemuan ke-12 metode numerik untuk desain optimum unconstrained yang kedua. Kemudian di pertemuan ke-13 kita akan belajar metode numerik untuk desain optimum constraint pertama. Dan di pertemuan ke-14 kita akan belajar tentang metode numerik untuk desain optimum constraint kedua. Terakhir, di pertemuan 15 kita akan belajar penerapan praktis optimasi. Kriteria penilaian. Untuk mendapatkan nilai A, kalian harus mendapatkan nilai rentang 81 hingga 100. Kemudian, untuk dapat nilai B+, kalian harus mendapatkan nilai berupa angka 76 sampai 80. Begitu juga dengan nilai B, C+, C, D, dan E kalian dapat lihat di tabel. Untuk mendapatkan nilai akhir tersebut, bobot penilaian yang kita gunakan yaitu sebagai berikut. Presensi 10%, tugas 20%, kuis 10%, UTS 30%, dan ujian akhir semester 30%. Yang ingin saya tekankan kepada kalian, jangan jadikan nilai sebagai tujuan utama. Nilai hanya sebagai bonus saja atas ilmu yang kalian dapat. Nilai hanya sebagai bonus saja atas ilmu yang kalian dapat. Nilai hanya perlu sebagai persyaratan administrasi ketika kalian melamar pekerjaan atau ketika ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah itu, kalian akan diuji tentang ilmu yang kalian peroleh. Tidakkah kalian malu kalau nilai kalian tinggi, tetapi tidak dapat menjawab saat ujian tertulis dan wawancara, karena nilai tersebut kalian peroleh dengan cara yang haram, seperti mencontek, ngerepek, dan kerjasama ketika ujian? Bayangkan, ketika kalian diwawancara, HRD-nya bilang, nilai kalian tinggi nih, tapi kok nggak bisa jawab ya? Apa nggak malu kalian? Beda cerita ketika kalian berwirausaha, menjadi owner terhadap usaha yang kalian bangun, maka nilai kuliah tidak akan kalian pakai, hanya jadi selembar kertas yang mempunyai banyak kenangan. Yang terpakai adalah soft skill kalian, disiplin, kejujuran, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, kemampuan belajar terhadap hal baru, berpikir kritis, kemampuan memecahkan persoalan atau masalah, dan masih banyak lagi. Percayalah, apa yang kalian tanam itu yang akan kalian petik. Kalau kalian tanam mangga, yang akan kalian petik mangga. Kalau kalian menanamkan sifat malas belajar, malas kuliah, menghalalkan segala cara untuk mendapat nilai, tugas asal copy tanpa memahami terlebih dahulu,
Itulah yang akan kalian petik setelah lulus. Setelah tidak menjadi mahasiswa lagi, kalian akan menjadi pribadi yang rusak, pribadi yang malas, tidak mempunyai integritas, menghalalkan segala cara, terbiasa melanggar aturan, dan sifat-sifat buruk lainnya. Referensi atau buku rujukan yang akan kita gunakan ada dua, yaitu Introduction to Optimum Design dengan penulis Jasbir Singh Arora, penerbitnya Academic Press, cetakan keempat. Buku kedua dengan judul Engineering Optimization, Theory and Practice, cetakan keempat. Bukunya dapat kalian cari di search engine Google. Download dan kalian pelajari ya. Kalau ada uang jangan lupa beli buku aslinya. Tidak akan rugi kok kalau kalian investasi berupa ilmu. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengantar optimasi. Optimasi itu apa sih? Pengertiannya adalah optimasi merupakan tindakan untuk mendapatkan hasil terbaik dalam keadaan tertentu. Kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Ini merupakan salah satu komponen struktur robot yang akan dilakukan proses optimasi. Fungsi tujuannya, kita ingin mendapatkan berat struktur yang lebih ringan, tapi tetap kuat dalam menahan beban. Tadinya, desainnya seperti bentuk ini. Kemudian dilakukan optimasi oleh software, sehingga menjadi gambar seperti ini. Setelah itu, struktur tersebut dianalisis kekuatannya menggunakan stress analysis. Seperti gambar di bawah ini. Hasil analisis menunjukkan masih kuat. Jadinya kita dapat bentuk struktur baru yang lebih ringan, tetapi masih cukup kuat menahan beban yang terjadi padanya, seperti gambar terakhir ini. Kalian sebagai calon insinyur teknik mesin, ketika bekerja nanti, harus mengambil banyak keputusan teknologi dan manajerial pada beberapa tahap, baik dalam hal desain, konstruksi, dan pemeliharaan sistem teknik apapun. Tujuan akhir dari semua keputusan tersebut adalah untuk meminimalkan upaya yang diperlukan atau untuk memaksimalkan manfaat yang diinginkan. Karena upaya yang diperlukan atau manfaat yang diinginkan dalam situasi praktis apapun dapat dinyatakan sebagai fungsi variabel keputusan tertentu, optimasi dapat didefinisikan sebagai proses menemukan kondisi yang memberikan nilai maksimum atau minimum sebuah fungsi. Kalau dalam bentuk matematisnya, dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Ini ada sebuah fungsi fx. Nilai minimumnya dari fungsi ini ada di titik ini. Jika kita tarik garis ke bawah, maka nilai minimum ini berada pada titik x bintang. Nah, bagaimana jika fungsi tersebut kita mirrorkan? Hasilnya akan seperti ini. Fungsi ini kita peroleh dengan cara menegatifkan fungsi di atasnya. Nilai maksimum fungsi baru tersebut ada di titik ini. Nah, jika kita tarik garis ke atas, maka nilai maksimumnya berada pada titik x bintang juga. Nah, proses menemukan kondisi yang memberikan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi ini kita sebut sebagai optimasi. Ada banyak penerapan optimasi. Optimasi mencakup semua lini. Contohnya, desain pesawat terbang dan struktur dirgantara untuk berat minimum diperoleh dengan menerapkan optimasi. Kemudian,
Menemukan lintasan kendaraan luar angkasa yang optimal diperoleh dengan menerapkan optimasi juga. Optimasi digunakan pada desain struktur teknik sipil seperti rangka, pondasi, jembatan, menara, cerobong asap, dan bendungan dengan biaya minimum. Desain roda gigi, peralatan mesin, dan komponen mekanis lainnya yang optimal dilakukan dengan menerapkan optimasi dan sebagainya. Masih banyak penerapan optimasi di bidang lain. Terima kasih. Kuliah hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.